Google Meet-nya ya. Oke? Ya, baik. Sambil menunggu temannya, kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya anak-anakku, anak kelas 2B? Apa kabar? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih stay at home ya, nggak main-main. Apa udah berani main-main nih? Pada main nggak keluar rumah? Ayo. Ya. Di rumah aja kan? Ya, bagus. Ingat ya, selama pandemi ini jangan lupa jika kalian keluar rumah harus memakai apa? Masker. Terus harus sering-sering apa? Cuci tangan. Pakai sabun, pinter. Ya, dilaksanakan ya di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi melalui Google Meet ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya dalam menjalani pembelajaran jarak jauh dari rumah. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Bu Eni sudah cek ya Google-nya, Google Form-nya, spreadsheet. Alhamdulillah kalian sudah mengabsen. Nah, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Sudah terlihat? Sudah doanya? Nah, silakan Rasya. Silakan Rasya pimpin doanya, teman-temannya. Silakan. Ya. Tubillah Midina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ya, kalian akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, bareng-bareng ya. Ya, silakan. Pancasila dasar negara. Ya, alhamdulillah. Sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila kita semua semakin bersemangat ya, bersemangat dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, seperti Bu Eni bilang yang lalu ya, pada Google Meet yang lalu, bahwa kalian sebagai generasi penerus bangsa ya, tugasnya adalah apa? Ayo kemarin mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan belajar ya. Nah, tadi dengan mendengarkan lagu dan bernyanyi lagu Garuda Pancasila, seharusnya kalian lebih semangat ya. Semangat dalam mencintai bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini ya, dan selalu bertekad untuk belajar yang baik, yang benar, demi mengisi kemerdekaan ini dengan nanti ya hasil-hasil karya kalian ya. Pasti kalian masing-masing punya cita-cita. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bu Erni mau bertanya lagi nih sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Yang Google Meet yang lalu kita belajar apa? Ingat nggak? Apa?
budaya. Apalagi? Suku bangsa. Terus? Apa? Masa lupa? Keragaman apa lagi? Agama. Nah, suku bangsa, pinter. Agama. Oh ya, oke. Oh, ya alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Bahwa di Indonesia itu ada keragaman agama, ada suku bangsa, ada keragaman budaya juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang belajar tentang tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Bu Erni mau bacakan ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, nanti kalian akan melihat video pembelajaran. Sudah Bu Erni kirimkan di Google Classroom. Nah, dengan melihat video pembelajaran, nanti diharapkan anak-anak semua mampu menemukan nama tokoh dengan kata sandang si atau sang yang terdapat dalam dongengnya ya, dongeng video pembelajarannya. Kemudian setelah bertanya jawab, nanti kalian bisa bertanya jawab dengan Bu Erni ya. Kalian mampu mengarang dongeng sederhana berdasarkan gambar imajinatif dengan benar. Nanti Bu Erni kasih tahu contohnya. Yang ketiga, tujuannya adalah, nanti selain video dongeng, kalian juga akan melihat video tentang menaksir harga barang berdasarkan daftar harga barang. Nah, nanti kalian diharapkan mampu menaksir harga barang berdasarkan daftar harga barang yang ada dalam teks dengan benar. Yang keempat adalah dengan melihat dan menganalisis tayangan video pembelajaran, kalian mampu menghitung harga barang berdasarkan daftar harga barang. Nah, nanti kalian tuliskan ya hasil analisisnya di sini. Nah, hasil analisisnya kalian tuliskan di sini. Kemudian hasil analisis yang video yang satunya menghitung harga barang juga kalian tuliskan di sini. Lalu kalian buat kesimpulannya. Nah, mari kita lihat video dongengnya dulu, oke? Kita lihat video dongengnya. Terlihat nggak? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mendengarkan dongeng tentang si ulat dan si semut. Sudah siap ya anak-anak? Kita dengarkan dongengnya berikut ini. Pada suatu hari, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Kelihatan ya? Dongengnya kelihatan? Wah, apel. Ya, pasti rasanya. Terdengar suaranya? Coba ah. Nah, Nggak ada suaranya. siap-siap. Suaranya tadi ada gambarnya. Iya. Di Google Classroom ada ya? Sudah Bu Erni kirimkan ya? Ada aku di sini. Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku. Ya, karena videonya suaranya kurang jelas, kita lanjut saja ke, nah di sini. Videonya kan sudah Bu Erni kirimkan ya di Google Classroom. Sudah kalian juga sudah pernah lihat videonya kan ya? Sudah? Ya, alhamdulillah. Karena tadi suaranya tidak terdengar jelas, jadi kalian nanti lihatnya lagi di Google Classroom ya tadi. Nah, selanjutnya, nanti setelah melihat tayangan tadi, kalian harus mengerjakan evaluasi nih. Evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ya. Di sini kalian akan diharuskan untuk menjawab 5 soal
5 soal tentang video dongeng tadi. Nah, oh iya, sebelum kalian jawab video dongeng tadi, Bu Erni mau tanya nih. Tadi kalian lihat nama tokohnya apa di dongeng tadi? Kan kamu sudah melihatnya di Google Classroom ya. Nama tokohnya apa saja? Ulat dan Ya, coba ditutup dulu mic-nya. Mic-nya ditutup, nanti yang mau jawab dibuka mic-nya. Coba. Nah, siapa yang mau jawab buka mic-nya? Rasya. Apa Rasya? Nama tokohnya apa? si ulat dan si semut. Pintar. Sekarang Bu Erni mau tanya ke Kenzi sama Nikita. Kenzi sama Nikita, siapa nama tokoh dalam dongeng tersebut? Si ulat dan si semut. Pintar. Jaki, siapa nama tokoh dalam dongeng itu? Si ulat dan si semut. Pintar. Safina. Si ulat dan si semut dan anak. Oh, pintar. Nah, Safina lengkap nih. Ada 3 tokoh, yaitu si ulat, si semut, dan si anak. Pintar. Kalian perhatikan, 3 tokoh tersebut mempunyai atau menggunakan kata sandang si di depan ya. Ingat, si anak, si ulat, si semut. Nah, kata sandang itu untuk menunjukkan bahwa anak ini ya, tokoh ini tuh berperan dalam dongeng tersebut. Nah, pernah mendengar amanat? Amanat dalam dongeng itu apa? Amanat itu pesan. Pesannya apa? Kalau kamu udah dengerin dongeng itu, tentang apa pesannya? Bagaimana? Ulat dan semutnya bagaimana sih biar dapat apel? Ngapain mereka? Nah, pinter. Pinter, bekerja sama. Supaya apa bekerja sama? Supaya mendapat apel. Nah, pinter. Supaya mendapatkan apel, supaya apelnya nggak dimakan sama anak itu, jadi si ulat dan si semut bekerja sama. Nah, itu termasuk amanat ya. Termasuk amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah untuk mendapatkan sesuatu ya, kita harus bekerja sama ya. Dengan bekerja sama kita lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Bu Erni mau tanya nih, di akhir cerita itu si anak tuh lari ketakutan. Kenapa yo? Kenapa anak itu lari? Ya? Ya, pintar Rasya. Apa Rafa? Ada apa Rafa? Nah, pintar. Bu Eri tanya hewan anehnya apa? Iya, si ulat sama si semutnya bagaimana? Ya, semutnya naik ke atas kepala si ulat ya. Nah, iya pinter. Berarti setelah melihat videonya, kalian nanti bisa ya menjawab soal evaluasi yang ada ya, yang sudah Bu Eni kirimkan. Nah, anak-anakku selanjutnya, nah kalian nanti akan diharapkan bisa membuat dongeng sederhana. Nah, nanti Bu Eni lihatkan ya, nih gambar-gambarnya. Terlihat? Mengarang dongeng sederhana, ya. Oke, mic-nya ditutup dulu. Coba mic-nya ditutup dulu supaya tidak berdenging suaranya. Oke, terima kasih. Ya, lihat di slide-nya ada mengarang dongeng sederhana berdasarkan gambar imajinatif. Nah, di sini Bu Eni perlihatkan gambar. Oh ya,
judulnya dulu nih. Bebek kecil yang tersesat di hutan. Nah, karena kalian masih kelas 2, maka nanti gambarnya tidak membuat sendiri, tapi ya, gambarnya nggak bikin sendiri, tapi gambarnya sudah disediakan, atau nanti saya mau bikin gambar yang lain atau cerita yang lain. Nah, Bu Erni mencontohkannya adalah bebek ya. Nanti kalian boleh melihat gambar Bu Erni, nah nanti dibikin ceritanya sendiri, atau nanti ambil di internet aja, cari misalnya gambar tentang singa ya, singa si raja hutan, atau buaya yang licik, atau kancil yang cerdas. Silakan nanti kalian cari gambar imajinatifnya, lalu buat dongeng sederhana. Yang Bu Erni contohkan adalah ini tentang bebek. Nah, judulnya adalah bebek kecil yang tersesat di hutan. Nah, nih bebek nih ya. Karena ini gambar imajinatif, jadi gambarnya seperti ini ya. Kalau gambar animasi lebih bagus. Nah, lihat di sini. Bebek kecil dan induknya sedang berjalan-jalan di hutan. Nih lihat. Nih ada bebek yang besar, ini induknya, yang kecil ini anaknya. Nah, saat berjalan mereka merasa haus. Lalu mereka minum di tepi sungai. Nih lihat ya, ini ada sungai, ini ada induk bebek sedang minum. Kemudian karena merasa sungainya itu bagus, sang induk akhirnya bermain air di sungai. Ya, kalian tahu kan bebek tuh seneng mandi-mandi di sungai. Nah nih sang induk bebek akhirnya mandi di sungai. Sementara anak bebek melihat capung yang berterbangan. Nih ada capung-capung. Nih seperti kalian lihat capung ya. Capung berterbangan, kemudian tanpa sengaja ya, tanpa sadar, si anak bebek mengikuti capung tersebut. Ikut jalan-jalan ya, capungnya terbang, anak bebeknya ikut-ikutin dia dari bawah. Nah, sampainya akhirnya merasa nih anak bebek, ya kok jauh, di mana induk saya gitu. Jadi anak bebek tersesat. Tersesat itu apa sih? Bu Eri tanya, tersesat apa ya? Apa itu tersesat? Kesasar ya bahasa. Ya, pinter anak. Ya nggak bisa pulang. Kadang-kadang kan begitu, di hutan kan bingung ya, banyak pohon-pohon. Jadi anak bebeknya bingung gitu ya. Abis ngikutin capungnya terbang, dia bingung deh. Ya, terus akhirnya dia nangis nih. Tuh anak bebek tersesat dan merasa sedih. Kemudian burung pipit yang melihat anak bebek yang sedih, lalu dia menolong mencari di mana induknya. Jadi burung pipit kan bisa terbang tuh, bisa melihat dari jauh. Nah, setelah melihat dari jauh, dia melihat ada bebek yang sedang mandi. Oh, itu kali tuh induknya si bebek gitu. Akhirnya dengan bantuan burung pipit, anak bebek berhasil bertemu induknya kembali. Ya, alhamdulillah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari membuat atau mengarang dongeng sederhana melalui gambar imajinatif. Nah, kira-kira kalian bisa membayangkan, bisa apa tidak? Kalau ada gambar-gambar, berarti nanti kalian membuat atau mengarang dongeng sederhana, bisa nggak? Bisa? Nah, boleh 2 atau 3 gambar ya, bisa dongeng sederhana aja. Misalnya ada anak kucing yang sakit, kemudian ada yang menolong siapa, misalnya yang kucing yang besar, terserah. Boleh kucing, boleh tentang kancil yang cerdik, atau tentang singa si raja hutan ya. Silakan, kalian nanti boleh minta bantuan orang tua kalian untuk mencari gambar imajinatif, kemudian kalian mengarang dongeng sederhana ya. Nanti gambarnya kalian tempel di buku tugas ya, lalu buat dialog-dialog sederhana yang pendek-pendek aja dialognya ya. Tadi contohnya kayak tadi bebek, nah itu contohnya seperti itu. Nah, setelah itu
Bu Eri juga sudah mengirimkan video tentang menaksir. Nah, tapi seperti biasa ya, videonya kayaknya tidak bisa di-share, tapi suaranya tidak terlihat. Tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Nah, di sini aja Bu Eri perlihatkan gambarnya. Rupiah. Siapkan bahan kacang hijau Siti. Nah, Kemudian hitunglah harga barang yang kamu tak. terlihat gambarnya ada gambarnya. Nah, di sini kalian nanti akan menaksir harga barang yang dibeli Siti. Nah, barangnya adalah biji jagung, harganya 1.000, kacang tanah 1.000, kacang kedelai 2.000, dan kacang hijau 1.000. Menaksir harga yaitu menghitung cepat. Jadi kalian nggak usah menghitung. Jadi kalian, karena ini ribuan semua, kan ribuan sama, kalian bisa menjumlahkan angka depannya saja. Menjumlahkan angka depannya saja. 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi ada berapa? Ayo, siapa yang mau menaksir? 5. Ada berapa? 5. Iya, 5. Karena tadi ribuan, berarti 5 apa? 5.000. Nah, pintar. Menaksir barang itu berarti kalian menghitung cepat. Kalau semuanya ribuan, ini 1.000, 2.000 sama 1.000. Karena semuanya ribuan, kalian bisa menjumlahkan secara cepat, ya, menjumlahkan secara cepat. Nggak usah ditulis-tulis dulu, nggak usah. Tapi jumlahkan angka depannya saja. Tadi ya, 1 tambah 1 ditambah 2 ditambah 1, jadi 5. Karena ribuan, jadi totalnya adalah 5.000. Bisa? Ada yang bingung menaksir harga? Safa, bisa Safa? Lutfia? Bisa? Raska? Irsyad? Rasa bisa? Ya, nanti kalian akan berlatih di buku paketnya. Ya, di buku paket ada soal-soal tentang menaksir harga barang. Nah, selanjutnya setelah menaksir harga barang, nah kalian kan mau memastikan nih taksiran kalian itu benar atau tidak. Nah, dengan cara menghitungnya. Setelah menaksir kadang-kadang kan kita bener apa enggak ya yang tadi sudah kita taksir, jangan-jangan salah. Nah, itu kalian menghitung satu-satu. Jadi harga barangnya kalian hitung ya, satu-satu. Nah, seperti ini. Kacang hijau kamu tulis dulu 1.000. Nah, kemudian kacang kedelai 2.000 kamu tulis. Terus kacang tanahnya 1.000. Ditambah lagi jagungnya 1.000. Maka total harganya benar nggak nih? 5.000. Alhamdulillah. Berarti taksiran kalian tadi sudah benar. Nah, setelah menaksir kalian menghitung total harga barangnya. Tolong dimatikan mic-nya ya. Matikan dulu. Ya, oke, terima kasih. Lihat, setelah menaksirnya kalian menghitungnya satu-satu tadi. Kacang hijau 1.000, kacang kedelai 1.000, kacang kedelai 2.000, kacang tanah 1.000, jagungnya 1.000. Jadi total harganya adalah 5.000. Alhamdulillah ya, sudah bisa menaksir harga barang dan juga menghitung harga barang. Alhamdulillah. Nah, sampai menaksir dan menghitung harga barang, ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Bisa? Nah, nanti kalau angkanya banyak ya, berarti kalian hitungnya yang teliti. Atau bisa juga karena tadi cuma sedikit langsung dijumlahkan. Kalau misalnya banyak yang kalian beli, berarti nanti dijumlahkan bertahap. Misalnya 5 barang dulu boleh. Nggak ada yang mau bertanya?
Sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita, ya. Selanjutnya, nah kalian seperti kemarin ya, Bu Eni juga akan melakukan penilaian sikap. Nah, disiplinnya jujur, tanggung jawab, dan santun. Santun ini, kalau disiplin ini ya kalian mengerjakan tugasnya bagaimana. Nah, pada saat mengumpulkan, apakah kalian sudah mengumpulkan tepat waktu? Nah, jujur itu berarti kalian mengerjakan dengan merupakan hasil sendiri. Jadi kalian sendiri yang menulis ya. Jangan ditulisin sama mamahnya ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk santunnya, Bu Erni akan melihatnya melalui Google Meet ya. Jangan nanti kalian misalnya berkata yang tidak sopan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, tapi 2B mah sopan-sopan deh nih ya. Selanjutnya, nah tadi, soal-soal yang dievaluasi akan Bu Erni nilai seperti ini. Mana, Ma? Bu Erni juga sudah mengirimkan soal ya hari ini. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian disiplin. Alhamdulillah. Ya, penilaian pengetahuannya seperti ini. Nah, ini penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilannya Bu Erni nilai untuk kalian nanti membuat tadi dongeng. Membuat dongengnya nanti Bu Erni nilai ya. Bagaimana? Ya, pintar. Kalau gambarnya tidak Kenapa, Rasya? Dongengnya ditulis atau di video, Bu? Oh, dongengnya ditulis aja. Kalau di video kayaknya kepanjangan ya kalau dongeng. Jadi kalian nanti cari gambarnya ya. Cari gambarnya, kemudian tulis dulu aja, ditempel di buku. Tempel di buku gambarnya, dialognya kalian tulis di sampingnya. Dialognya, misalnya seperti tadi, bebek dan induknya berjalan-jalan di sungai, berjalan-jalan di hutan. Nah, seperti itu. Setelah melihat sungai, mereka induknya minum, kemudian induknya tadi berenang, anak bebeknya ikutin capung tadi ya, mengikuti capung ya. Akhirnya anak bebeknya tersesat seperti itu. Dialognya pendek-pendek aja, sebisanya kalian ya. Yang menarik tapi nih saya mau bikin dongeng yang bagus bagaimana? Nah, silahkan cari gambarnya yang bagus, kemudian kalian buat dialognya yang sederhana saja sebisanya kalian. Bisa ya? Ditulis aja, karena harus pakai gambar. Karena harus pakai gambar. Nah, setelah itu sudah sampai ke penutupan hari ini ya. Kalian harus membuat rangkuman nih. Nah, ada yang bisa merangkum pelajaran hari ini? Tadi kita belajar tentang apa? Dongeng ya. Nah, tadi ada yang masih ingat amanat itu apa? Amanat apa? Pesan, pinter. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekarang Bu Eri tanya tadi, tokohnya siapa saja yang ada pada dongeng? Ya, Arkan. Anak, si anak, si semut, dan si ulat. Iya, pintar. Ya, alhamdulillah. Jadi dongengnya tadi termasuk jenis fabel atau dongeng tentang binatang ya. Jadi tokohnya adalah si ulat, si semut, dan si anak. Ada 3. Ya, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, tadi juga selain dongeng, kalian melihat video tentang menaksir dan menghitung jumlah barang. Menaksir itu dengan cara menghitung cepat. Nah, nanti untuk membuktikan harga yang kalian taksir itu benar, yaitu dihitung kembali dengan teliti. Nah, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
tugas tentang Google Meet-nya, tugas tentang membuat dongeng atau mengarang dongengnya bisa? Ya bisa, alhamdulillah. Nah kalau begitu kita selesaikan ya pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran melalui Google Meet ini kita selesaikan dulu ya sampai di sini. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Ya. Jika begitu, pembelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk selanjutnya ya kita akan belajar tentang perbedaan usia ya. Nanti Bu Erni akan kirimkan pembelajarannya melalui Google Classroom. Nah, semoga kalian semua ya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah ya. Jangan bosan, selalu semangat ya belajarnya. Ya. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh